Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SMA Negeri 14 Bandar Lampung yang beranggotakan saya sendiri Reni Hidayati dan kawan-kawan saya. Yang pertama ada Messi Henderlin Putri, ada Messi Hervista, ada Mia Fitriani, Muslikul Jannah, Nur Hafifah Dewi, dan Nopriliansah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah tentang pengembangan kurikulum, dan di sini kami akan menjelaskan understanding by design dan rubrik penilaiannya. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengantar filosofi. Nah, kurikulum di Indonesia selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Tujuan pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Kurikulum akan selalu berubah mengikuti dengan perkembangan zaman dan iptek yang ada. Nah, kini pendekatan pembelajaran baru yaitu ada di dunia perkembangan dunia pendidikan, yaitu dinamakan dengan understanding by design atau sering disingkat dengan UBD. UBD ini merupakan suatu sudut pandang atau pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sebagai suatu cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Baiklah, di sini saya Mia Fitriani akan menjelaskan mengenai dasar teori dari understanding by design. Understanding by design adalah suatu kerangka kerja untuk meningkatkan prestasi siswa melalui pengembangan standar kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan pengembangan profesional. Tahapan pendekatan understanding by design adalah backward design, di mana suatu rancangan pembelajaran disusun dari belakang, yaitu berasal dari penentuan tujuan pembelajaran, kemudian evaluasi dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Backward design berarti kita menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hasil. Guru mendefinisikan hasil pembelajaran, menentukan teknik yang mendorong pada pencapaian tujuan, kemudian baru merancang pembelajarannya. Selanjutnya mengenai pengembangan UBD itu sendiri. Menurut Wiggins pada tahun 2005 terdapat 3 tahapan pengembangan UBD. Pada tahap pertama yaitu desired result, yaitu hasil yang diinginkan, yang terdiri atas established goals, understanding, essential question, student will know, dan student will be able. Kemudian pada tahap kedua yaitu acceptable evidence atau bukti penilaian yang terdiri dari performance, text atau tugas performa, dan juga other evidence. Dan pada tahap ketiga yaitu planning learn atau rencana pembelajaran, yaitu pada pembelajaran yang efektif dan juga menarik. Baiklah, contoh dalam penerapannya dalam pembelajaran biologi, step 1 ada established goals yang berisi KD 3.7, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya di dalam kehidupan. Kemudian KD 4.7-nya menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Selanjutnya ada understanding, berisi ciri-ciri jamur, reproduksi jamur, peran jamur dalam kehidupan. Kemudian ada essential question-nya. Yang pertama yaitu bagaimana mengelompokkan jamur. Kedua, apakah setiap jamur memiliki reproduksi yang sama? Yang ketiga, apakah jamur yang dapat membusukkan makanan satu jenis? Kemudian, selama ini jamur dikenal sebagai organisme yang membutuhkan makanan seperti nasi dan roti. Kemudian bagaimana mekanisme jamur dalam membusukkan makanan. Selanjutnya bagaimana cara membuat roti agar tidak cepat busuk atau tidak berjamur. Selanjutnya ada student will know-nya. Ciri-ciri jamur dikaitkan dengan peran. Yang pertama ada morfologinya, cara hidup yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis. Selanjutnya ada habitat, mencakup sisa-sisa makhluk hidup. Kemudian menempel pada makhluk hidup atau bersama makhluk hidup. Selanjutnya ada jenis jamur dan peran, mencakup peran positif dan peran negatifnya. Kemudian ada student will be able to. Yang pertama yaitu peserta didik dapat membuat artikel tentang hasil investigasi keanekaragaman jamur dan perannya di dalam kehidupan. Kemudian ada peserta didik dapat menemukan resep agar jamur tidak tumbuh pada roti. Selanjutnya ada peserta didik dapat membuat percobaan membuat tape. Kemudian ada step 2 yaitu evidence dan assessment. Yang pertama ada performance testnya.
yaitu peserta didik dapat mengelompokkan jamur melalui praktikum untuk mengamati bentuk-bentuk jamur beserta ciri-cirinya, kemudian mengamati morfologi jamur secara mikroskopis, dan menyusun laporan praktikum yang membahas tentang ciri dari masing-masing jamur yang diamati. Terus bagaimana reproduksi jamurnya serta perannya dalam kehidupan. Kemudian guru melakukan penilaian afektif dan keterampilan peserta didik selama praktikum. Selanjutnya ada other evidence, yaitu peserta didik mengerjakan soal tes tertulis di akhir pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terkait ciri-ciri jamur, cara reproduksi, dan peran jamur. Kemudian peserta didik diminta membuat tulisan reflektif terkait pemahaman yang telah mereka dapatkan dari kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian kemampuan aplikasi dan kemampuan pengetahuan diri. Kemampuan aplikasi sendiri memiliki pengertian untuk bisa mengukur kemampuan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran, yakni dengan cara melalui penerapan dan juga aplikasi. Kemampuan mengaplikasikan peserta didik ini dapat dinilai apabila peserta didik tersebut mampu mengaplikasikan sesuai dengan topik pembelajaran sebagai bukti peserta didik tersebut memahami dan menerima topik pembelajaran tersebut. Adapun indikator dari kemampuan aplikasi ada 5, yaitu efektif, efisien, fasih, adaptif, dan juga anggun. Efektif sendiri memiliki pengertian merupakan suatu hal yang bisa mendapatkan suatu tujuan sesuai dengan hasil dan targetnya. Dalam hal ini, peserta didik dapat melakukan usaha dalam pembelajaran agar sesuai dengan hasil dan targetnya. Kemudian adalah efisien. Menurut pengertiannya, efisien merupakan tepat dan sesuai dengan waktunya sehingga dapat menghasilkan sesuatu. Kata efisien dilakukan dengan cara tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya sehingga peserta didik dapat menjalankan tugas atau menyelesaikan tugasnya dengan tepat dan juga cermat. Kemudian adalah fasih. Menurut KBBI, fasih berarti lancar, bersih, dan baik pelafalannya tentang berbahasa dan bercakap-cakap. Kemudian adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam hal ini, peserta didik mampu menyesuaikan dengan permasalahan, pemecahan masalah, dan masalah di lingkungan. Kemudian anggun atau graceful menurut KBBI adalah apik, berestetika, dan berwibawa. Hal ini berkaitan mengenai bangun, tingkah laku, dan juga gaya. Selanjutnya adalah kemampuan dari pengetahuan diri. Kemampuan pengetahuan diri memiliki pengertian adalah bagaimana menjelaskan dan memprediksi diri sendiri. Artinya peserta didik mampu mengetahui tentang dirinya sendiri, apa yang sedang dilakukan, permasalahan yang sedang dihadapi, dan persoalan apa yang akan dihadapi. Indikator dari pengetahuan diri ada sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif, dan juga bijak. Adapun sadar diri memiliki pengertian adalah kesadaran atau kemampuan peserta didik untuk bisa memahami kesadaran pikiran, perasaan, dan juga evaluasi diri sehingga dapat mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, dan nilai yang akan terjadi pada dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya adalah metakognitif. Metakognitif merupakan kemampuan peserta didik dalam menentukan apa yang diketahui dari permasalahan yang ada. Kemudian peserta didik dapat menyusun rencana, penyelesaian, dan masalah yang sistematis maupun konseptual secara konteks pembelajaran. Kemudian untuk penyesuaian diri adalah kemampuan untuk hidup dan bergaul di sekolah. Bagi siswa atau bagi peserta didik yang sedang belajar, penyesuaian di sekolah menjadi hal yang sangat penting karena akan berpengaruh pada prestasi dari peserta didik tersebut. Kemudian reflektif. Reflektif adalah upaya untuk bisa mempertanyakan pengalaman-pengalaman dan mencari alternatif-alternatif, pendekatan mendalam, dan prasyarat untuk menuju refleksi. Refleksi kritis akan membuat siswa sadar akan dirinya untuk pembelajaran di kedepannya. Kemudian untuk bijak, pengertian bijak menurut KBBI ialah kata sifat yang memiliki arti selalu menggunakan akal budinya, memiliki atau menunjukkan pengalamannya, pengetahuan, dan penilaian yang baik. Secara umum, perbuatan bijak merupakan suatu cerminan sikap dan perilaku dari seseorang yang mampu mengambil keputusan dan tindakan dengan tepat, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa memihak dan secara adil dan juga objektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan rubrik penilaian dalam pembelajaran. KD 3.7 dan juga KD 4.7. KD 3.7 yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan perannya dalam kehidupan. Sedangkan KD 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan perannya dalam kehidupan.
Selanjutnya, penerapan rubrik penilaian dalam pembelajaran, yaitu ada kemampuan aplikasi. Ada 5 aspek. Yang pertama ada aspek efektif, yaitu peserta didik dapat mengelompokkan jamur berdasarkan pengamatan pada bentuk, ciri morfologi, reproduksi, dan peranannya dalam kehidupan. Aspek kedua yaitu efisien. Peserta didik dapat mengelompokkan jamur berdasarkan pengamatan pada bentuk, ciri morfologi yang diamati. Selanjutnya ada fasih. Peserta didik mampu mengkomunikasikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Aspek selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif yaitu peserta didik mampu menerapkan penerapan jamur yang menguntungkan untuk menyelesaikan permasalahan seperti mengetahui peran jamur yang dapat dikonsumsi sehingga dapat menangani krisis pangan. Yang terakhir dari aspek kemampuan aplikasi yaitu anggun. Peserta didik mampu menyajikan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan secara menarik. Yang kedua itu ada kemampuan pengetahuan diri. Nah, pengetahuan diri ini ada 5 aspek. Yang pertama ada sadar diri. Peserta didik mampu memahami perasaan dan perilakunya serta dapat mengungkapkan pendapat dari hasil pengamatan bentuk, ciri morfologi, reproduksi jamur dengan baik. Yang kedua ada metakognisi. Peserta didik mampu menentukan permasalahan yang disebabkan oleh jamur dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatannya. Yang ketiga ada penyesuaian diri. Peserta didik mampu mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh jamur dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatannya. Selanjutnya ada reflektif. Peserta didik mampu merumuskan langkah penyelesaian laporan hasil investigasi, bentuk, ciri morfologi, reproduksi, dan peranan jamur. Selanjutnya, yang terakhir dari kemampuan pengetahuan diri yaitu bijak. Peserta didik mampu menerima kritik dan masukan dari teman kelompok lain terhadap hasil pengamatan bentuk, ciri morfologi, dan juga reproduksi jamur. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai rubrik penilaian untuk kemampuan aplikasi, di mana kemampuan aplikasi ini terdapat beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama untuk rubrik itu ada aspek efektif, di mana pada aspek ini dan di setiap aspek kita memiliki 3 skor untuk penilaiannya, di mana skor 3 ini keterangannya apabila peserta didik sangat mahir untuk menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Kemudian peserta didik mendapat skor 2 apabila peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Dan skor 1, peserta didik kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Selanjutnya ada aspek yang kedua, ada aspek efisien. Terdapat 3 skor juga untuk penilaiannya. Skor yang ketiga, ini keterangannya peserta didik sangat mahir menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian skor kedua, peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau kurang sesuai dan sedikit membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian peserta didik mendapat skor 1 apabila peserta didik kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sedikit sesuai dan membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya ada aspek fasih. Terdapat 3 skor. Untuk poin skor 3, peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Untuk skor 2, peserta didik kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan kurang dilafalkan dengan baik. Skor 1, peserta didik sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan sedikit dilafalkan dengan baik. Kemudian ada aspek adaptif, terdapat 3 skor juga. Untuk skor yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian skor yang kedua, peserta didik kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian skor yang 1, peserta didik sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian ada aspek anggun atau graceful, terdapat 3 skor juga. Untuk skor yang mendapat 3, peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Kemudian skor 2, peserta didik kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Skor 1, peserta didik sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Kemudian rubrik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai rubrik kemampuan pengetahuan diri. Selanjutnya adalah rubrik penilaian kemampuan
pengetahuan diri. Terdapat 5 aspek, yaitu aspek sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri, reflektif, dan bijak. Di sini kami menggunakan range skor 1 sampai 3. Untuk aspek yang pertama adalah aspek sadar diri. Untuk skor 3 itu digunakan untuk peserta didik yang memiliki kesadaran atas diri sendiri, apa yang perlu dipelajari dan apa yang menjadi tantangan. Skor 2 digunakan untuk peserta didik yang sedikit memiliki kesadaran diri tentang apa yang harus dipelajari dan apa yang menjadi tantangan. Dan skor 1 digunakan untuk peserta didik yang kurang memiliki kesadaran atas dirinya sendiri dan apa yang perlu dipelajari dan apa yang menjadi tantangan. Untuk aspek kedua yaitu adalah metakognitif. Skor 3 itu digunakan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir yang lebih dalam. Skor 2 digunakan untuk peserta didik yang sedikit memiliki kemampuan berpikir yang lebih dalam. Dan skor 1 digunakan untuk peserta didik yang kurang memiliki kemampuan berpikir yang lebih dalam. Aspek selanjutnya yaitu adalah aspek penyesuaian diri. Skor 3 itu digunakan untuk peserta didik yang mampu menyesuaikan diri dalam setiap keadaan dan permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Skor 2 digunakan untuk peserta didik yang sedikit mampu menyesuaikan diri dalam setiap keadaan dan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Dan skor 1 digunakan untuk peserta didik yang kurang mampu untuk menyesuaikan diri dalam setiap keadaan dan permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Aspek selanjutnya yaitu adalah aspek reflektif. Skor 3 digunakan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan cara berpikir yang bermakna. Skor 2 digunakan untuk peserta didik yang sedikit memiliki kemampuan berpikir yang bermakna. Dan skor 1 digunakan untuk peserta didik yang kurang mampu berpikir secara bermakna. Aspek yang terakhir adalah aspek bijak. Untuk skor 3 itu digunakan untuk peserta didik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan akal budinya. Skor 2 untuk peserta didik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan akal budinya. Dan skor 1 digunakan untuk peserta didik yang kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk selalu menggunakan akal budinya. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai Understanding by Design untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang dosennya diampu oleh Bapak Dr. Trijalmo MSI. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.